Di game 10 palingan kalau mau ikutan. Bisa berapa ya? 1, 2, 3 sih, sisa 3 Mes 11 sama 10 ada slot. Kurang greget kata Bang Kukang. Kau kan masih ada 1 slot, paling di 10 Bang. Mau kah? Aku belum follow MBB Bang, ID-nya apa Bang biar di follow. Oke boleh, kalau mau follow aku dulu. Nih ID-ku. Mau katanya Kukang boleh. Berarti di 10 ya, aku coba catat ya. Game berapa? Ini game ke-7 Kak. Ini game ke-7 Kak. Rasakan suara merdu dari penderitaan. Yang punya slot sih bisa standby sih. Nanti siapa tahu bisa tiba-tiba masuk guys. Ada yang nggak ada, siapa tahu ya. Siapa tahu ya. Siap. Siapa tahu. Thank you Kak Cindy. Wah, 30 koin ya. Thank you Kak Cindy. Terima kasih. Nanti di game ke-10 ya Kak Cindy ya. 30 koin Kak Cindy, 1 slotnya. Aku juga sambil upload di game ke-6 ya guys. Berapa? 30 koin. Mantap. Terima kasih Kak Cindy. Nanti kalau udah game 10 aku minta ID. Tapi kakak ada WA gak? Kalau ada WA-nya nanti langsung chat aku aja. Kalau misalnya kakak mau stay, ya nggak apa-apa sih. Cuma kalau misalnya nggak stay, bisa juga pakai WA, nanti ku hubungi. Tapi kakak yang chat aku dulu di WA. Makasih Kak Cindy. Buset banyak banget. Loh, bonus becir. Loh. Thank you Kak Cindy. Paling ku catetin ke slot aja kali ya. Nanti kalau misalnya besok atau lusa aku live lagi, Kak Cindy mau main ya kan, udah ada slotnya, jadi nanti bisa langsung ikutan. Ketupanku memberimu hidup abadi atau Kabarin kematian. aja katanya. Sniper siap. Oke, boleh. Siapa targetku? Link WA aku ada di bio Kak. Nanti Kakak Cindy chat aja ya. Oh, oke. Kalau nanti kabar nanti mampir lagi boleh. Sopan santun. Nanti mampir lagi boleh. Dan aku akan Paling mengembalikan. sih ini 7 ya. Wah, lumayan lama juga guys. Bisa 1 jaman kali ya. Jadi gue gimana? Pengen main dicasterin Bang, kata Super Beast. Buset. Halo Bang Sado, apa kabar Bang Sado? Baik kah Bang Sado? Ada di game 10 Bang Sado, mau kah? Mau ikutan kosong, ada 1 di 10 guys, sisa 1 guys. Kalau kalian mau boleh guys. Ikut boleh gak? Pakai Fiery boleh. Ya tapi full ya berarti ya. Boleh. Isak mau ikutan main kah? Pakai slotnya Fiery kah? Sang makhluk abadi memilihku untuk membasmi kejahatan yang Boleh mengacaukan gak? Boleh dong. dunia Masa ini. nggak boleh bajir? Guys, masa nggak boleh? Dan Boleh main 5 HP gak Bang? Buset, main 5 HP. Hapuskan semua ketidakadilan di dunia Mohon ini. maaf kalau kalian main 5 HP, tangan kalian 1 biji buat 1 HP bisa emang guys. Kan bisa guys main Mobile Legends dengan satu jari guys. Calon san soalnya Bang, buset. Emang boleh guys? Boleh sih. Menyala Bang Kukang ya. Ini pick terakhir ya. Persekan apakah bakal ngamanin hero lapu-lapu? negeri ini adalah tanah air kita. Pakai hero power Dan ternyata negeri Bang ini Forsaken akan guys. menjadi kuburan kalian. Lawannya Adran, kita lihat. Pakai hero apa lagi nih Adran ya? Halo Bang Korok, welcome. Telah Gue diaktifkan. manusia biasa bukan presiden. Waduh.
Mar, apa Isak? Isak nanti kalau di 10 berarti full dulu ya guys. Bentar guys, aku coba benerin dulu. Teman-teman ya. Full dulu, full slot. Nah, eta senak ini di Indo ya Mar, dingin suasananya juga nyaman kata Bang Super Beast. Tergantung guys. Kalau kalian di Jakarta ya panas guys. Kalau kalian tinggalnya di pegunungan ya kan, Dieng ya kan, di mana lagi, di Bromo ya kan, wah dingin banget guys. Adran kenapa bang? Adran mau jadi XP-lan atau gimana guys? Gue lagi di Indo, di mana? Epos versus RRQ bang katanya. Gue mau buat konten, bantu gue kata Yusuf. Di Kalimantan panas atau dingin guys? Wih lapu-lapu katanya Evelyn. Kampungnya Bas, gue sekarang gue di Indo katanya. Di mana itu? Kampungnya Bas? Lagi full slot ya teman-teman ya. Udah ada bacaan tuh guys, full slot guys. Minta tolong ya teman-teman ya. Jangan donate dulu guys kalau lagi full slot ya, biar nanti kalian donate kalau emang udah ada kosong aja guys. Di NTT, wah semangat Bang Saru. Bukan NTT panas guys, soalnya dekat itu kan, santai kan. Gua nggak tahu juga sih guys, belum kesana. Oke, welcome to Land of Dawn ya. Oh dari tadi kayaknya kita belum mainin kamera ya bang ya. Nah ini ya teman-teman ya, ada Forsaken dengan memakai lapu-lapu. Ada seorang slincher yang kini mencoba untuk memakai Hero Chow ya. Bang, gue di kulkas dingin bang. Iya sih guys, kalau di kulkas dingin sih. Lebih dingin lagi kalau misalnya di pelukan dia ya. Waduh ya, boleh. Ini Tidan kenapa guys? Jangan sampai ada yang AFK ya teman-teman ya. Izin ya guys. Kita izin buat kesarin dulu teman-teman. Ya sama Kalimantan. Wah enak sih Kalimantan sih. Aku pengen liburan kapan-kapan ke Kalimantan kalau nanti ada rezeki guys. Ambil kelas buff gol yang berhasil terjadi. Adran berhasil untuk melakukan pengambilan buff, tapi masih menunggu di main burst. Mencoba untuk bisa memberikan press lebih ke seorang selincar di game kali ini dengan mencoba untuk memberikan bantuan ke arah seorang Tidan. Dengan berhasil mendapatkan satu buah rest buff. Sebuah buff pun juga kini sepertinya juga sedang mencoba diambil. Adran masih tertahan, Amaru pun berhasil dipersiapkan. King Dianas berhati-hati, mencoba untuk melakukan satu buah flicker langsung trigger untuk bisa selamat, berhasil dilakukan. Ada tembakan dari seorang varietas pun masih dimainkan. Saat first ball pun berhasil juga didapatkan. Papi Franco melakukan pengambilan pertama untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx PH yang kini mulai bersiapkan untuk bisa memberikan pengancaran turret yang ada di area bawah ya. Lebih dingin lagi gol Marcelino. Waduh. Satu arrow hook sudah berhasil dibuat. Vanitas dalam bahaya, namun masih berhasil survive dengan darah yang memang udah cukup tipis ya. Dan Adran juga kini mencoba untuk memberikan satu buah pressure lebih, tapi Slincer pun juga mencoba untuk memberikan bantuan serangan juga di game kali ini. Yang mencoba untuk membuka Wave Dragon, mungkin bisa juga memberikan sebuah eliminasi ke pertama ya, karena memang Onyx ID sepertinya sedang mencoba membutuhkan sebuah pick up yang pertama mereka ya. Bisa Elbucin juga mencoba untuk membuka kabelot ada di sana, tapi Brave Fighter pun langsung dibuat. Forsaken mencoba untuk mengamuk, mencoba memberikan seorang Elbucin yang ternyata masih berhasil kabur, tapi Proktisi mencoba menjadi sebuah bantuan. Bisa tembakan juga masih dimainkan, dan kita lihat Denshi Mason berhasil dikeluarkan, namun Forsaken bertahan. Masih cukup kuat untuk bisa terlibat dari pertarungan. Petiran pun juga akan mencoba menjadi sebuah bantuan dengan mencoba memberikan satu buah katro tambahan. Papi Franco ini seperti dalam bahaya, tapi Blood OD-nya malah berhasil membuat seorang Tidan pun dalam masalah. Forsaken mencoba mengamuk lagi. Brave Fighter pun dimainkan dan sepertinya akan membuahkan hasil dengan sebuah pick off yang pertama buat pasukan dari tim Onyx ID. Yang masih harus gagal terjadi dan malah mendatangkan beberapa pemain untuk bisa melakukan langsung tumbangan ke arah seorang Forsaken yang harus sendirian kali ini. Rotasi begitu cepat berhasil dimanfaatkan oleh pasukan dari tim Onyx PH ya, yang malah berhasil untuk menumbangkan lagi satu orang pemain dan bisa menyudutkan pasukan dari teman-teman tim Onyx ID guys. Sehat Adran, waduh sehat-sehat Bang Adran ya.
Di saat Win juga masih berfokus untuk bisa menjalankan wave minion card di bagian bawah, tapi Wave Dragon malah berhasil dibuat dan Selincar berhasil untuk memberikan tumbangan. Penghancuran ke arah turret pun di area bawah akankah juga kini mulai terjadi. Bisa pengambilan ke arah Botar itu pun berhasil dilakukan duluan oleh pasukan dari tim Onyx pihak kali ini. Dan pengambilan ke arah Creep terus juga akankah mencoba untuk dipaksakan. Di saat Papi Franco dan El Bucin mulai datang. Cell Lizard sepertinya sedang mencoba diambil. Aldran berhasil kunci tanpa ada gangguan dan Blood Ode malah dilakukan untuk bisa memberikan satu buah cutting minion. Forsaken dalam masalah bersama dengan satu Warhook yang malah mendapatkan sebuah wave minion di sana. Tembakan masih juga dilakukan. King Dean akankah terlibat dari segi pertarungan ya? Misalnya gamenya dapat Maniac sama Sefek, apakah dapat dua-duanya? Kata Kazane sih dapat, asal kalian Sefek dulu guys. Sefek baru Maniac dibuat lagi ya. Kalau misalnya Maniac sama Sefeknya di dalam satu momen ya nggak bisa guys. Berarti yang dihitung yang di tingginya itu yaitu Sefeknya guys. Terpisah iya nggak bisa digabung. Tapi dalam game yang sama bisa. Mes 8 Jun main. Iya katanya sih Jun main, dibayarnya sama Kak Janen. Masih dengan mencoba untuk melakukan satu buat teleportasi. Blood Ode dimainkan lagi. Persiapan harus berhati-hati, mencoba menjaga turret di area atas. Tapi energi shield sudah mulai hilang. Dan kita lihat wave minion pun masih diplating oleh teman-teman dari tim Onyx ID. Mencoba melakukan sebuah clearance dan tembakan juga mencoba dibuat. Mencoba memberikan pressure lebih di saat kita lihat beberapa pemain dari pasukan tim Onyx PH pun juga kini mulai datang. Mungkinkah berhasil untuk memberikan penghancuran ke arah turret yang ada di tengah. Di saat pengambilan ke arah Bullet Wonder pun malah berhasil dikuasai dengan cukup cepat oleh pasukan dari tim Onyx PH di sana. Dan Wave Dragon dimulai bersama dengan sebuah Guard yang mencoba diaktifkan. Namun kita lihat satu Perfect Storm berhasil dibuat dan dia pun mencoba memberikan satu buat tembakan. Namun datang El Bucin dan ini bisa jadi masalah buat pasukan dari tim Onyx ID yang juga harus perlahan mundur. Tapi Forsaken masih mencoba memaksakan. Lihat dia pun langsung tumbang. El Bucin masih berhasil kabur dan bahkan kini mencoba memberikan lagi sebuah penyerangan. Mes 8 HRC, betul HRC nanti ikutan main satu game guys. Mes berapa ini? Masih di game ke-7 kak. Mencoba mengejar juga ke serang Aldran dan Wave Dragon pun berhasil terkonek. Blood Ode juga mencoba untuk kini dibuka, tapi lihat tembakan masih berhasil masuk dari serang Dean yang juga akan mencoba mengunci ke arah sebuah turtle yang ada di area bawah kali ini. Pietas masih mencoba untuk memberikan satu buah plating lagi. Kiras masih dimainkan dan mungkin bisa memberikan sebuah penghancuran ke arah turret yang ada dari bawah. Namun Papi Franco pun juga kini mulai datang, mencoba untuk membuat sebuah pressure tambahan bisa untuk teman-teman dari tim Onyx PH lakukan. Bahkan satu buah platingan masih dimainkan. Win masih bergegas mencoba memberikan tembakan. Dan mulai ada seorang El Bucin yang juga kini mulai datang, memberikan lagi satu buah pressure. Blood Ode menjadi damage yang juga cukup kuat harusnya untuk bisa dipaksa oleh seorang El Bucin yang kini seperti akan mencoba mengejar ke seorang Forsaken yang mungkin bisa smelter kena eliminasi. Mas berapa ini? Katanya ini game ke-7 guys. Abis ini baru main HRC. Iya Kak Cindy, kalau mau diinfoin kamu bisa chat aku ya di WA ya. Nanti biar kalau udah di game 10 bisa aku infoin. Mencoba untuk masuk dengan perlahan dengan satu buah teleportasi, tapi gagal memberikan kejutan dengan sebuah turtle yang harus mau diambil oleh pasukan dari tim Onyx ID. Yakin juga harus mengantar karena eliminasi beberapa pemain di sana dan lihat seorang dia malah berhasil melakukan sebuah double kill. Tapi Vanitas masuk dalam jebakan yang harus membuat dirinya hampir saja tumbang, tapi Dean membuka sebuah kesempatan untuk Maniac yang mungkin bisa dikunci dan lihat Dean melakukan Maniac. Dapatkan satu hadiah akhir yang malah kini tersisa sebuah Sefek ya, yang harus diperebutkan oleh teman-teman yang nantinya tentunya masih bakal bermain. Dan Adran masih juga mencoba untuk memperkuat sebuah serangan, tapi Dragon pun terkonek, mencoba untuk kabur, tapi seorang Selincar pun dalam masalah dan Aldran pun juga diamankan. Satu ke satu harus terjadi. Free kapan katanya? Kalau free belum ada kayaknya guys. Lagi belum ada teman-teman. Lagi full VIP guys. Nah kita hapus ya teman-teman ya, karena tersisa tadi satu Dean udah ambil ya. Dan pengambilan Karaba pun masih terjadi. Beberapa buff yang berhasil diambil serang Win.
mencoba untuk memberikan satu buff platingan, di saat Bucin pun masih mencoba untuk mengambil beberapa buff juga di area tengah. Mencoba untuk mengunci sebuah buff tanpa ada gangguan, di saat Win juga kini mencoba untuk memberikan penahanan. Khususnya di bagian tengah, di saat beberapa pemain yang juga mulai datang memberikan war kembali, di saat sebuah godlike berhasil juga terjadi. Selincar pun berhasil diamankan, tapi Dean pun melakukan sebuah double kill dan gagal untuk melakukan sebuah triple kill dan harus tersikat langsung. Dan for second pun harus sendirian dan harus terkena one last hit, tapi Vanitas mencoba menjadi sebuah jawaban dengan double kill yang berhasil dibuat dan triple kill pun gagal dibuat karena Bucin malah berhasil melakukan hit tambahan dan triple kill pun malah berhasil didapatkan. Saling mencoba mengunci point kill dengan cukup banyak dengan permainan yang sama-sama terbuka dari kedua tim ya. Namun lihat Tidan harus lebih juga berhati-hati jika nggak ingin dijadikan sebuah opsi di sana. Bucin udah berhasil mendapatkan 4 pick off dan ini bisa ngebawa gamenya untuk bisa lebih suram lagi, dan tarikan malah dibuat. Mencoba untuk mengejar kakak sang Selincar yang dalam bahaya. Blood Ode akan dimanfaatkan lagi. Di saat Lolihan juga mungkin bisa difokuskan oleh seorang Papi Franco. Ya, kini juga sepertinya sedang mencoba untuk memberikan penjagaan dengan sebuah Lord. Itu juga harus bisa dipertimbangkan untuk bisa diamankan ya. Posisi masih bersiap untuk bisa mengambil beberapa buff, tapi lihat seorang Aldran masih juga ada di bagian top lane. Menjalankan satu buah platingan, di saat Vanitas pun juga mencoba memberikan satu buah tembakan dan kini mulai mencoba memberikan tembakan lagi. Pasang Aldran yang terlalu sendirian kali ini. Bahkan weaponnya pun masih di plating. Ultimate Snipe diaktifkan. Aldran harus tumbang. Namun Protisi mencoba menjadi sebuah bantuan. Di saat dia pun juga harus kesulitan mencoba pulang tapi terkena tembakan dan Ultimate Snipe belum dikeluarkan tapi sudah berhasil membawa korban. Dan Bucin pun juga kini mulai mencoba memberikan satu inisiasi tapi tertembak lagi dengan seorang Vanitas yang cukup free. Winter diaktifkan tapi one last hit pun terjadi, menyelamatkan dengan sebuah Winter. Bucin mencoba menyala dan double kill berhasil juga dibuat. Namun Selincar pun menjadi sebuah bantuan tambahan yang teman-teman dari tim Onyx mencoba kerahkan meskipun harus gagal untuk bisa makan tambahan pick off dan Win bahkan berhasil kabur. Ngedannya tadi udah mulai tipis ya. Bisa pengambilan Carlot bisa dijadikan sebuah opsi juga, tapi kedua tim masih belum mau mencoba ya. Mereka masih menunggu dengan keuntungan Carlord yang ternyata masih belum bisa untuk mereka dapatkan. Dan Adran bergerak ke arah bawah dengan sebuah objektif tambahan yang sepertinya akan dihancurkan. Di saat orang pemain dari pasukan tim Onyx pun juga kini mulai datang dan sepertinya akan mencoba memulai lagi penyerangan. Lihat, Tidan harus tertumbangkan, gagal untuk bisa bertahan. Tembakan one last hit juga berhasil terconnect. Papi Franco yang malah berhasil memberikan one last hit. Namun for second pun harus lebih berhati-hati. Menjadi pemain yang harus menahan sebuah turret di tengah. Namun Bucin pun mulai datang bersama dengan dua orang pemain lainnya. For second harus merelakan sebuah turret di area tengah untuk bisa dihancurkan di sana. Namun juga ada bantuan dari seorang Vanitas yang sepertinya kini juga mulai mencoba untuk memberikan sebuah setup untuk membuka sebuah Ultimate Snipe. Informasi lebih harus terjadi, tapi Papi Franco masih cukup dengan aman bertahan sepertinya di game kali, dan pengambilan Carlord pun mulai terjadi. Porsi akan mencoba memberikan penyerang lagi bersama dengan masuknya seorang sejarah tembakan. Downgelatnya malah berhasil membuka pengambilan Carlord, menggagalkan sebuah retribution dari seorang Protisi yang harus malah kehilangan Lord di game kali, dan for second harus juga dikorbankan juga ternyata ya. Berhasil melakukan Lord tapi memang harus mengorbankan seorang pemain, dan Lord bakal mulai berjalan di saat tas-tas 10 juga lakukan. Selincar mencoba untuk membuat Aldran haruskah juga ditumbangkan. Karena Vanitas pun juga mulai datang, tembakan dimainkan dan Aldran pun harus berhasil diamankan, namun Tidan pun gagal bertahan. Gagal untuk bisa tembakan from King Dean menjadi masalah. Bahkan Win juga akan mencoba untuk disikat langsung dengan satu Wave Dragon. Berhasil ditendangkan saat baik, mencoba memberikan damage-nya kembali. Bersama dengan sebuah tembakan juga dilakukan. Sini coba memasakkan, namun serahkan sebuah dancing mesh yang buat tiring yang pun tertumbangkan. Namun for second pun mencoba menjadi sebuah bantuan juga untuk pasukan tim Onyx ID untuk bisa memberikan sebuah penghancuran karena turret yang ada di area tengah. Objektif gaming berhasil dipush dengan baik oleh pasukan dari teman-teman tim Onyx PH. Onyx juga masih berfokus untuk bisa menjalankan wave minion di area bawah. Adran
berhasil membawa wave minion untuk bisa di-plating. Sementara Proctisi pun juga kini mulai ke arah tengah lagi. Bisa dua orang pemain dari pasukan tim Onyx ID pun juga mencoba untuk memberikan war kembali dengan Brevetter kali ini. Aldras berhati-hati, tapi Bloody Hunt pun dilakukan. Bisa seorang Papi Franco pun mencoba untuk melakukan satu buah hit tambahan. Double kill pun berhasil dibuat dan Vanitas pun masih mencoba memberikan satu buah platingan. Bersama Slincer yang juga kini mulai datang. Wave minion pun bakalkah di-plating dengan cukup cepat juga di area tengah. Di saat lore tadi udah berhasil diambil oleh pasukan dari teman-teman tim Onyx ID, tapi untuk lore yang kedua kayaknya akan jadi sebuah kewaspadaan juga buat teman-teman dari tim Onyx PH ya, yang nggak akan mau bisa dikasih aman untuk bisa mengambil Kara Lord dengan baik ya. Slincer masih mencoba mengejar dan mencoba untuk membuka sebuah inisiasi lagi. Wave Dragon akan terjadi di saat Denshi Mesa malah berhasil terconnect, mencoba mengejar ke arah seorang Franco yang mungkin gak bisa diamankan. Double kill terjadi serang Proctisi yang juga akan mencoba membuka sebuah triple kill, tapi Vanitas pun harus malah berhasil diculik. Misalkan dua orang pemain dan King Dean semakin kesulitan. Meskipun udah cukup jadi dari segi sapiernya ya. Namun penghancuran ke arah turret di area tengah sepertinya nggak bisa dihindarkan. Bersama Forosekan juga berhasil untuk melakukan sebuah pengambilan, tapi sendirian. Berhasil pulang ke area belakang di saat dirinya pun juga harus tertumbangkan, dan ini bisa jadi sebuah ancaman. Arah kemenangan mungkin bisa terbuka buat pasukan dari teman-teman tim Onyx PH yang seperti juga punya persiapan yang juga cukup bagus untuk bisa membuka pengambilan Kara Lord yang ada di area sana. Win mencoba untuk perlahan Kara Lord untuk bisa diambil, tapi Pavi Franco pun masih menunggu di bagian burstnya kembali, mencari pemain yang mungkin bisa diamankan dengan sebuah pengambilan. Tidak melakukan sebuah pick up tambahan Kara Adran dan juga seorang El Bucin yang harus menunggu untuk kembali respon, dan ini Idan mencoba untuk menyerang duluan. Dan Papi Franco juga ketahuan. Berhasil kejar. Jadi sebuah ancaman besar. Dan dadanya seorang Papi Franco cukup terbuka. Sudah Lord untuk bisa diambil, tapi malah gagal untuk bisa didapatkan. Dan kini masih mengejar dengan mencoba untuk mendapatkan seorang win yang mungkin cukup free dengan harus ada satu bakal yang terjadi. Namun gagal memberikan sebuah inisiasi lebih. Proctisi pun juga harus malah berhasil diamankan di game kali ini. Hingga win yang mulai masuk dan pengancaran turret pun seperti yang berhasil didapatkan. Win tersisa sendirian. Apakah masih cukup kuat untuk bisa menahan gempuran di saat wave minion pun kini juga mulai dijalankan, dan objektif gaming ke bagian tengah seperti mulai akan teman-teman dari tim Onyx ID lakukan. Tentunya dengan kemenangan yang bisa terjadi pasukan dari tim Onyx ID. Wah, ternyata mereka lebih berfokus ke arah bawah terlebih dahulu ya. Yang harus mencoba untuk memberikan tumbangan Kara Lord yang kini mulai berjalan. Mencoba mengeliminasi Kara Lord yang sepertinya akan berhasil dengan sangat mudah untuk diamankan. Namun Slincer masih dengan satu buah platingan. Bahkan juga tadi sempat dimainkan, tapi Bucin pun harus ketahuan. Mencoba untuk membuka Blood OD-nya untuk bisa mengejar dan mungkin bisa memberikan pencuri ke seorang Vanitas yang ternyata masih harus gagal. Dan Bucin masih menunggu di bagian burst, mempersiapkan lagi sebuah penyerangan, tapi harus malah terkena satu wave dragon dalam bahaya. Bucin harus berhati-hati. Bahkan hilang sudah kesempatan untuk bisa bertahan. Kita serang Vanitas bersama seorang Slincer. Bisa menjadi momen untuk langsung mengamankan match-nya di game kali ini. Yang wave ini yang harus dibawa lagi. Kita lihat dengan dari seorang Proctisi yang juga masih mencoba mengambil ke arah sebuah res buff, khususnya di bagian bawah dengan mencoba untuk mendapatkan buff dari pasukan tim Onyx ID di sana. Namun Papi Franco yang malah berhasil membuka satu baru, dan Forsaken pun dalam masalah, mencoba untuk pulang. Tapi selamat dari pertarungan. Ada slot kah buat berlima katanya? Kayaknya lagi full Bang Zen. Paling next live guys, kalau ada kosong guys. Arnold berhasil dibuat, Forsaken diculik. Bloody Hunt terjadi. Win membawa double kill. Sijo juga akan mencuri kejar. Di saat seorang El Bucin pun juga kini mulai perlahan masuk ke bagian dalam. Namun mencoba menahan sebuah damage turret akan sangat sulit. Apalagi mencoba mempertahankan hubungan yang sangat sulit untuk bisa ditahan jika ingin ya pasangan mencoba untuk meninggalkan. Dan ini dia sebuah penghancuran turret yang bakal digas oleh teman-teman dari tim Onyx PH. Apakah berhasil untuk mereka dapatkan tanpa ada gangguan lebih? Vanitas masih mencoba untuk memberikan penangkal dari belakang dengan sebuah one last hit-nya kali ini. Namun lihat El Bucin pun masih mencoba untuk juga memberikan pengejaran lagi. Namun terlalu dekat.
Sebuah teleportasi dilakukan, tapi masihkah berhasil selamat Adran? Dijadikan sebuah pemain yang harus bisa memberikan sebuah penghancuran arah sebuah turret yang ada di bawah, meskipun harus malah dikejar. Breveter pun mulai terjadi. Forsaken mencoba untuk mengambil langsung seorang Adran tanpa ada gangguan lebih. Nggak ada backupan lain ternyata dari teman-teman tim Onyx PH yang lain ya, yang juga kini malah bersiap untuk bisa membuka persiapan karena Lord yang sepertinya akan mencoba untuk diambil ya. Loh, itu sedikit sedikit guys, sedikit quotes ya. Quotes apa hari ini K-Game ya. Plasma kata Bang Soyu, Bang Soyu nunggunya agak lama Bang Soyu. Nah ini orangnya ya. Kamu ada WA gak Bang Soyu? Kalau ada nanti ku infoin dari WA Bang Soyu. Ditunggu Bang Soyu ya. Tembakan juga masih dibuat, namun gagal untuk bisa mendapatkan pemain. El Bucin lebih berfokuskah harus menjalankan wave-nya dari tengah ya. Masih game 7 kata Bang Hap. Iya, abis ini baru game 8 guys. Abis ini baru HRC main. Nih karena late game lagi guys. Buset emang ya, sulit guys. Dan dengan wave neon yang juga bakal dijalankan, apakah akan membuat serang tidak dalam bencana? Mencoba menangkan sebuah win situation, tapi tidak pun harus pulang. Untungnya kabelnya nggak cukup ya. Sulit untuk bisa dikeluarkan sehingga masih bisa membuat tidak pun pulang. Namun Lordnya pun malah harus dieliminasi. Gagal memberikan sebuah dampak lebih dari segi pertarungan kali ini. Namun penghancuran turret di bagian atas pun juga berhasil terjadi. Super minion bakal mulai datang di area top lane. Sementara ultimate snipe pun juga berhasil mengenai seorang Papi Franco, meskipun gak cukup kuat untuk bisa memberikan tumbahan karirnya. Dan lihat, Vision yang malah dibuka, mencoba untuk memulai ke pertarungan. Blood Ode lagi dipersiapkan. Dia mencoba diculik meskipun harus gagal dilakukan. Namun Protisi mencoba memasakkan dengan sebuah dancing mission, tapi harus terkena tembakan dari turret yang kini juga akan mencoba dikejar. Sedang tidak mulai mencoba beraksi, namun gagal kembali. Berapa pemain di saat ultimate snipe pun juga masih terjadi. Bahkan dikejar langsung dengan seorang Protisi. Lihat Onyx ID, apakah berhasil untuk mendapatkan sebuah poin kill lagi dengan selincer yang mencoba untuk membuka sebuah kesempatan, menunggu bantuan untuk bisa datang. Dan Dean berhasil memberikan sebuah backupan dan tembakan tadi dimainkan sehingga membuat seorang win pun harus setengah darah. Dan tentunya speed push juga kini mulai dilakukan dengan baik oleh pasukan dari teman-teman tim Onyx ID ya. Kau udah salah bejir. Wah ini sama Zaski bejir. Wah, semoga langgeng ya. Nah, kita pengambil arah Pico pun juga harus berhasil untuk diamankan di sana. Slincer mencoba melakukan recall, tapi tembakan untuk snipe tadi hampir saya berhasil mungkin membawa pengambilan pemain. Dan kita lihat dari sang Forsaken akan menunggu di bagian bersah lagi ya. Mencoba untuk memberikan persiapan, tapi informasi terbuka. Bucin mencoba mengejar, namun lihat ada seorang pemain yang datang. Sehingga langsung mencoba untuk membawa satu jebakan dengan ledakan yang berhasil terconnect. Apa Bang Mar katanya? Mantap ini ya, Zaski Kamanca. Ini berarti ada laki-laki hidung belang. Nanti kalau ada yang godain Kamanca, kita langsung tag Bang Zaski ya. Dan kita tembakan masih dibuat di saat memang masih harus gagal untuk bisa membuka pengambilan lagi ya. Proktisi akankah berusaha untuk langsung ngambil Karol Lord yang ada di area bawah dengan bantuan El Bucin dan juga beberapa pemain yang juga mulai datang ya, bisa memberikan bantuan serangan. Namun pertarungan sepertinya akan dilakukan duluan ya, apalagi dengan keuntungan pasukan dari tim Onyx PH yang kini udah berhasil melakukan sebuah tumbakan untuk satu orang pemain ya, sehingga mereka unggul dari segi pemain, harusnya bisa lebih mengamankan pemain lagi. Mungkin itu yang ngebuat mereka lebih berfokus, mungkin lebih ke arah Lord sekarang. Mencoba amankan Lord di saat seorang Adran harus melakukan sebuah speed push, mencoba menyerang dengan satu buah wave minion yang kini ada di bagian top lane. Mencoba untuk menjalankan wave minion, tapi Tidan pun juga mulai bergerak, mencoba memberikan satu buah counter ke kakak serang Adran. Lihat, eliminasi pun berhasil terjadi.
Papi Franco pun masih menunggu di bagian burst lagi, mencoba mempersiapkan sebuah serangan Kasang Selincar di game kali ini. Masih dengan Weaponion yang harus diplating lagi. Namun lihat ada seorang praktisi yang mulai bergerak ke arah tengah bersama dengan beberapa pemain akan mencoba memberikan sebuah penghancuran ke arah sebuah turret yang tentunya bisa untuk diamankan ya. Bisa seorang Papi Franco pun juga kini gak mau sepertinya mencoba menjalankan Weaponion di area bawah, lebih mencoba bersama-sama dan memperkuat sebuah area di area tengah ya. Dengan adanya Lord yang juga kini mulai datang ke bagian bawah ya. Lalu snipe dibuka, sehingga formasi pun harus ketahuan. Tapi El Bucin mencoba menculik, tapi Dean pun masih cukup aman. Tembak dibandingkan, tapi satu bom winter pun dilakukan dan Immortality pun hilang. Gagal bertahan, Bucin diamankan. Win pun mencoba memberikan tembakan lagi. Bisa sana Papi Franco gagal untuk bisa memberikan sebuah hook lebih. Namun eliminasi karena Lord pun sepertinya masih berhasil terjadi dan masih cukup kuat untuk menahan pertarungan lagi. Pause katanya nggak bisa di pause guys. Kalau game nggak bisa di pause guys. Kalau kalian main makanya dipersiapkan dulu teman-teman. Takutnya kalau aku pencet pause ada yang suren teman-teman ya. Di sini tuh kalau ada pause biasanya ada yang antara lawan yang AFK atau tim sendiri yang AFK. Makanya aku langsung pause guys. Itu ngasih info kalau misalnya ada yang bermasalah dan harus disurenin guys. Kita Weaponion masih di plating dengan masih mencoba berfokus menjalankan Weaponion praktisi. Tapi mulai bergerak ke bawah dengan Spear of apa yang kembali dilakukan. Tapi 4 second terkena satu buah godlike. Weaponion akan diplating lagi dengan ada serang Aldran yang mencoba menjalankan satu buah speed push. Dan mencoba untuk menyulitkan juga pasukan dari tim Onyx. Namun waktu yang udah menunjukkan 25 menit ya, memang masih dibilang cukup kokoh dari segi defense yang dikeluarkan oleh pasukan dari tim Onyx ID ya. Dan menurutku sih kayaknya kalau kalian pengen menang Dean atau Vanitas dulu ya, bisa diamanin duluan ya. Akhirnya bisa ngebuat Onyx PH lebih aman ya. Karena kalau misalnya mereka nggak ada yang tumbang, 2 pemain tersebut bakal sangat sulit sih guys. Bisa objektif di bagian tengah dan juga bawah kini juga mulai dipush. Akhirnya mendapatkan sebuah keuntungan lagi buat pasukan dari tim Onyx PH di game kali ini. Lihat, Dean masih juga mencoba memberikan satu buah damage dan Crucial Helmet sudah berhasil diamankan oleh seorang Selincar yang kini masih menunggu serangan tambahan yang mungkin bisa dibuat di saat Weaponion pun masih di plating di sana. Selincar begitu baik untuk bisa menjalankan Weaponion bersama dengan Weaponion yang juga kini dijalankan dari tengah. Terlihat Wave Dragon pun juga mulai dilakukan di sana, mencoba untuk membuka kesempatan, tapi belum diaktifkan. Selincar pun masih mencoba untuk kabur. Terlihat ada pemain yang mencoba memasakkan Frozen dengan satu beberapa factor, mencoba untuk mengejar ke arah Proktisi yang meskipun ternyata harus gagal untuk bisa terkena eliminasi. Tapi lihat seorang El Bucin pun harus tertumbangkan di match yang kali ini. Lihat penyerangan dari serang Tidan pun masih terjadi, mencari pemain yang mungkin bisa dikejar. Kesempatan yang bisa dibuka, namun recall pun harus terjadi di sana dan persiapan ke bagian Lordnya. Apakah kini malah ditekankan dengan baik oleh pasukan dari teman-teman tim Onyx ID di sana ya? Kalau tim sniping juga berhasil terbuka, Win pun harus ketahuan. Mencoba untuk membuka kesempatan dengan Lord yang mungkin bisa diambil. Sebuah tembakan juga dibuat meskipun harus gagal memakan korban. Namun Aldran dengan sebuah speed push berhadapan dengan seorang first second, harus berhati-hati. Lihat dengan sebuah Weaponion yang mencuri bawah, sebuah clearance pun harus dimainkan lagi. Persekan masih berhati-hati dan kita lihat masih ada sang Papi Franco yang kini mencoba untuk melakukan satu tarikan. Bloody Hand gagal seperti dilakukan dan Wave Dragon pun menjadi jalan utama untuk bisa membuat seorang Papi Franco mungkin ditumbangkan. Tapi Proktisi datang, Retribution bahkan harus dilakukan untuk bisa mengejar dan Densimation pun berhasil diaktifkan. Selincar membawa satu babi gol lagi tapi harus terdesak dan harus membuat diri pun juga terkena satu bola legendary. Dan apakah ini akan menjadi akhir dengan Lord yang mungkin bisa diambil oleh pasukan dari teman-teman tim Onyx PH? So, mereka pun juga masih berfokus karena Weaponion masih di plating dengan sangat cepat oleh seorang Vanitas dan juga seorang Frostekan, dan pembukaan Vision harus juga terjadi ternyata di sana ya. Pembukaan Vision harus terjadi buat teman-teman dari tim Onyx PH yang kini mulai mencoba untuk melakukan pengambilan Lord juga.
Dengan gold yang juga nggak terlalu berbeda jauh dan poinnya juga nggak terlalu berbeda jauh, dan power berry sudah berhasil diamankan oleh seorang Proktisi bersama seorang Win. Ini bakal memperkuat dari segi damage meskipun belum ada pengambil akar Lord yang bisa langsung diamankan nih dengan mudah ya. Lord yang berikutnya juga sangat-sangat kuat. Jadi satu orang pemain yang dapetin Lordnya bakal sangat-sangat berimpact ya. Untuk seluruh tim bakal second tadi mencoba memasakkan ke di sana. Masih menunggu momen dengan Brevetar yang mungkin bisa terbuka, tapi lihat bahwa seorang Tidan malah lebih berfokus menjaga Weaponion untuk bisa di-plating di area atas sana. Dan akhirnya Lord berhasil diambil oleh pasukan dari teman-teman tim Onyx PH. Ini ngebuat akhirnya bisakah membawa kemenangan untuk di game yang kali ini. The KRRQ lawan AE. Iya buset, ini 30 menit bro. Alat seperti hubunganmu dengan gebetan barumu ya. Wah, ini Weaponion bakal berjalan. Atau yang apakah berhasil dimanfaatkan? Tentunya harus bisa memainkan team fight jika ada sebuah keuntungan yang bisa teman-teman dari tim Onyx PH dapatkan ya. Namun dengan Blood Ode yang juga mencuri keluarkan, lakukan lagi satu buah penyerangan, tapi harus berhati-hati. Tembakan masih terjadi, hilang sudah semua immortality. Bucin diamankan lagi. Brevetar pun juga mencuri tekan seorang Protekan, dan lihat tapi Franco pun harus jadikan sebuah tumbal. Immortality pun hilang, tapi Proktisi mengaktifkan satu buah wincar dan gagal untuk bertahan. Masih dikejar dan tembakan juga masih dimainkan, dan epic comeback akan terjadi. Seorang Win pun masih mencoba memberikan tembakan. Berhasil membuka lagi satu buah pick up tambah dengan Adran yang harus ditumbangkan, tapi Weaponion pun perlahan mulai masuk bagian dalam, dan ini bisa jadi masalah jika nggak di-plating dengan baik oleh pasukan dari teman-teman tim Onyx ID. Dan Win teman masih terhindar dari semua penyerangan yang mungkin bisa terjadi. Win namun harus selamat sendirian kali ini. Dengan Weaponion yang juga bakal dijalankan dengan cepat oleh pasukan dari tim Onyx ID. Bisakah membawa kemenangan dengan satu momen? Mencoba untuk mendatangkan sebuah kesempatan. Win apakah harus dikalahkan? Kita lihat masih bertahan. Win sendirian masih mencoba memberikan tembakan, tapi dengan darah sekarat tentu harus berhati-hati karena ultimate step terjadi. Immortality pun hilang dan Win pun harus pulang lagi, namun tembakan juga tadi sempat jadikan sebuah opsi. Namun dengan masih sendiriannya kali ini, endgame akan dilakukan, dan Onyx akhirnya membawa sebuah epic comeback di sana dengan harus dikalahkannya pasukan dari tim Onyx PH. Dan deadlock yang tadi harus terjadi di pasukan tim Onyx PH harus membuat mereka blunder dan akhirnya membawa sebuah kemenangan untuk di match yang kali ini guys. Dengan MVP dari seorang Vanitas menjadi superhero, Timur Selincer dan Justran King Dean, dan 2 silver just terjaga serang Tidan dan juga Silver Second ya. Kita ada tim lawan ada buat coklat dan 2 silver dan 2 emas. Ini statistiknya, dan kita akan lanjut masuk ke game yang ke-8 guys. Oke guys, lihat gue langsung digigit katanya. Wah, demennya gigit ya. Coba ada lagi pas lawan Ai gini nih katanya. Ishak ganti nickname Kamar. Dia ganti nick. Enggak, pakai akun lain kayaknya om. Pakai akun lain, Ishak ya. Oke, ini momen kemenangannya. Lanjut masuk ke game yang berikutnya guys. Let's go.